Baik, jadi yang pertama kita akan melakukan tahap preinteraksi, yaitu klarifikasi order. Saya akan melakukan tindakan pengkajian stres dan depresi dengan menggunakan instrumen GDS atau Geriatric Depression Scale pada Nyonya N. Nyonya N usianya 65 tahun. Nyonya N ini ingin dilakukan pengkajian stres dan juga depresi karena mengalami penurunan nafsu makan yang berakibat pada kondisi fisiknya yang murung dan lemas. Sepanjang waktu kita melakukan asuhan kepenataan anestesi. Saya sudah membaca rekam medis, saya sudah menyiapkan inform consent untuk meminta persetujuan tindakan. Saya sudah menyiapkan alat dan ruangan saya buat kondusif untuk melakukan pengkajian. Lalu untuk alat yang diperlukan adalah alat tulis dan juga buku atau kertas untuk mencatat hasil GDS-nya. Dan saya melakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah cuci tangan hand rub ya. Dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Nyonya. Waalaikumsalam. Ini dengan Nyonya siapa? M. Oh Nyonya N. Nyonya N usianya berapa? 64 tahun. 64 tahun. Tanggal lahirnya berapa Nyonya N? 10 April. 10 April. Coba saya cek dulu di gelang pasien. Oh ya, sama ya Nyonya N. Jadi perkenalkan, saya Penata Fahmi. Saya yang berjaga di sore ini dari jam 2 sampai jam 9 malam nanti. Bagaimana keadaannya Nyonya N sekarang? Iya, tidak nafsu makan. Oh, tidak nafsu makan ya. Apakah murung seperti itu sepanjang hari? Tidak. Kadang senang, kadang murung. Oh begitu ya, ada pergantian mood ya sepanjang hari. Oh iya, jadi saya akan melakukan pengkajian terkait stres dan kondisi psikologis ya terhadap Nyonya N menggunakan instrumen yang namanya GDS atau Geriatric Depression Scale. Nanti saya akan menanyakan 15 pertanyaan dan itu pertanyaan dan tertutup ya Nyonya N, jadi nanti tinggal dijawab ya atau tidak saja seperti itu. Waktunya sekitar 10 menit ya, 10 sampai 15 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, tidak ada. Bersedia ya? Oh, bersedia. Sebelumnya saya tutup privasi dulu ya. Tutup privasi, tutup tirai. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah selama seminggu ini Nyonya N apakah merasa hidupnya itu puas atau tidak? Iya, puas. Oh puas ya. Lalu selama seminggu ini kira-kira Nyonya N ada mengurangi kegiatan atau minat tidak terhadap hobinya dulu? Tidak. Oh tidak ada ya. Lalu apakah selama seminggu ini Nyonya N merasa hidupnya itu hampa? Iya. Oh iya ya. Lalu apakah selama seminggu ini sering merasa bosan? Iya. Oh iya. Lalu selama seminggu ini kira-kira Nyonya N memiliki semangat yang bagus atau tidak? Tidak. Oh tidak ya. Dan seminggu ini kira-kira Nyonya N takut tidak terhadap sesuatu yang buruk mungkin terjadi atau tidak? Selama seminggu ini ada ketakutan seperti itu? Tidak. Oh tidak ada. Lalu selama seminggu ini berarti merasa bahagia? Tidak juga. Oh tidak ya. Lalu apakah selama seminggu ini ada perasaan tidak berdaya gitu? Ada? Tidak ada. Oh tidak ada. Lalu selama seminggu ini kira-kira kalau tidak berada di rumah sakit ya, di rumah itu lebih memilih tinggal di kamar atau pergi keluar gitu? Iya. Di mana, di kamar atau Di pergi? kamar. Oh jadi lebih memilih di kamar ya, bukan pergi keluar melakukan hal-hal baru begitu? Iya, tidak. Oh ya, jadi di kamar. Lalu selama seminggu ini kira-kira punya lebih banyak masalah terkait daya ingat atau tidak ya Nyonya? Tidak. Oh tidak ada. Nah selama seminggu ini menurut Ibu kira-kira bisa menyenangkan nggak ya? Sudah hidup selama 64 tahun di dunia ini. Iya. Menyenangkan? Oh menyenangkan ya. Lalu seminggu ini apakah ada pikiran saya itu tidak berharga hidup di dunia ini? Ada tidak pikiran seperti itu? Tidak ada. Oh iya. Nah selama seminggu ini ya terutama kira-kira menjalani hidupnya ini penuh semangat atau tidak? Iya, lumayan. Lumayan. Tapi lebih ke arah Iya. penuh. Oh iya ya berarti penuh semangat ya Iya. Nyonya N.
Nah, Nyonya N, kira-kira selama seminggu ini apakah ada pikiran hidup ini tuh seperti tidak ada harapan? Itu ada? Tidak. Tidak ada, berarti selalu penuh harapan. Oh Iya. ya, bagus sekali ya Nyonya N. Lalu pertanyaan yang terakhir, selama seminggu ini apakah pernah ada pikiran atau terpikirkan bahwa orang lain itu hidupnya lebih baik daripada Nyonya N? Ada pikiran seperti itu? Ada. Oh ada ya, baik. Kalau seandainya berdasarkan pengkajian yang saya sudah lakukan, berarti ada 4 kali jawaban ya. Jadi skornya adalah 4. Berarti untuk skor stres atau kecemasannya itu masih dalam skala normal seperti itu ya. Lalu apakah ada keluarga yang sering menunggui di samping Nyonya N? Tidak. Oh tidak ya. Kalau bisa nanti kita minta nomor keluarganya ya untuk kita hubungi agar bisa mendampingi Nyonya N selama di rumah sakit ini. Begitu? Iya. Ya, pengkajiannya sudah selesai. Tadi hasilnya sudah saya informasikan ya. Iya. Bagaimana perasaannya sekarang Nyonya N? Sudah sedikit lega. Oh sedikit lega, alhamdulillah ya. Iya. Kalau sedikit lega, nanti mungkin sejam kemudian saya akan kesini untuk menginformasikan setelah saya meminta nomor keluarganya ya. Akan saya hubungi. Nanti sejam kemudian paling lambat saya akan kesini untuk menginformasikan keluarganya nanti siapa yang datang kesini untuk menemani Nyonya N ya. Kalau seandainya ada apa-apa nanti tinggal pencet bel di samping ya atau memanggil kami di bagian nurse station gitu ya. Oh iya, baik kalau begitu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Kalau begitu tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah. Baik, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terakhir adalah tahap dokumentasi, berarti kita mencatat hasil dari kita mengkaji GDS atau Geriatric Depression Scale tadi. Dan hasil dari pasien tadi kan yanya ada 4, jadi skornya adalah 4. Karena jawaban ya itu adalah skornya 1 dan jawaban tidak itu adalah skornya 0. Jadi bisa disesuaikan dengan yang ada di modul ya terkait scoring dari instrumen GDS-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.